Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran IPA dengan judulnya yaitu listrik statis. Bersama saya Ibu Vivit Rositasari dari SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang konsep listrik statis. Kedua, peserta didik dapat memahami sifat muatan listrik. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami tentang muatan listrik, kalian perlu mengenal konsep atom. Apa yang dimaksud dengan atom? Atom adalah unit terkecil penyusun materi. Atom terbagi menjadi dua, bagian inti dan bagian kulit. Bagian inti tersusun atas proton dan neutron, sedangkan bagian kulit tersusun atas elektron. Kalian dapat melihat gambar berikut ini. Bagian inti tersusun atas proton dan neutron. Proton berwarna coklat dan neutron berwarna hijau. Pada proton memiliki muatan listrik, yaitu positif, sedangkan neutron tidak bermuatan listrik. Pada bagian kulit itu ada elektron dilambangkan dengan warna biru dan muatannya adalah negatif. Elektron bergerak mengelilingi lintasannya. Jika dia berpindah lintasan dari lintasan yang tinggi ke lintasan yang rendah, maka dia akan melepaskan energi. Tapi sebaliknya, jika dia berpindah dari lintasan rendah ke lintasan yang tinggi, maka dia menyerap energi. Setiap atom memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron. Jika suatu benda tadi memiliki elektron yang sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut disebut benda netral. Tetapi, jika benda tersebut melepaskan elektron, sehingga jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, maka benda tersebut disebut benda bermuatan positif. Sebaliknya, jika benda tersebut menerima elektron, sehingga jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka benda tersebut disebut benda bermuatan negatif. Sifat muatan listrik yang pertama adalah tolak-menolak atau saling menjauh. Jika benda bermuatan positif bertemu dengan positif atau benda bermuatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka benda tersebut akan saling tolak-menolak atau saling menjauh. Sifat yang kedua adalah tarik-menarik atau saling mendekat. Benda bermuatan positif bertemu dengan benda bermuatan negatif, maka kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik atau saling mendekat. Bagaimana elektron dapat berpindah? Elektron dapat berpindah karena terjadi penggosokan atau digosok antara dua benda. Contohnya, kalian pasti pernah menggosokkan penggaris plastik di rambut ya. Kemudian setelah digosok-gosok, penggaris plastik tadi didekatkan dengan potongan kertas yang kecil-kecil. Yang terjadi adalah potongan kertas kecil-kecil tadi menempel pada penggaris. Mengapa bisa terjadi? Yang awalnya penggaris dan rambut sama-sama netral, karena terjadi penggosokan atau digosok-gosok, maka elektron berpindah dari rambut ke penggaris. Untuk dapat menentukan benda mana yang melepaskan elektron, kalian dapat melihat rangkaian tribolistrik berikut ini. Semakin ke bawah,
benda tersebut mudah memberi atau melepaskan elektron. Semakin ke atas, benda tersebut semakin sulit memberi atau melepaskan elektron. Coba kalian tentukan perpindahan elektron berikut ini. Sebuah batang kaca digosok dengan kain sutra. Bagian manakah yang melepaskan elektron? Untuk menjawabnya, kalian harus melihat kembali ke rangkaian tribulistrik. Dari rangkaian tribulistrik, kain sutra berada di urutan 15 dan kaca berada di urutan 19. Artinya, kaca lebih mudah memberi elektron dibandingkan dengan kain sutra. Maka, terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca muatannya adalah positif karena dia kehilangan elektron, sedangkan kain sutra bermuatan negatif karena dia menerima elektron. Selanjutnya adalah gejala listrik statis yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, petir. Seringkali di Pulau Bangka, khususnya itu kalau hujan disertai dengan petir. Petir adalah salah satu gejala listrik statis. Selanjutnya adalah sisir yang menarik potongan kertas. Jadi kalau sisir tadi digosok-gosok di rambut, kemudian kita dekatkan ke potongan kertas, maka akan terjadi listrik statis, yaitu sisir akan menarik potongan kertas. Sama halnya dengan sisir, maka penggaris plastik yang digosok-gosokkan di rambut juga akan menarik potongan kertas. Selanjutnya adalah bola listrik, ya. Jadi di beberapa pusat sains itu ada bola listrik. Jika tangan kita didekatkan atau menempel dengan bola listrik, maka rambut kita akan berdiri. Selanjutnya adalah balon yang digosok-gosokkan di rambut. Kemudian ketika kita menarik atau mengangkat balon tersebut, maka rambut akan ikut berdiri. Demikianlah penjelasan Ibu tentang listrik statis bagian pertama. Semoga ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang listrik statis. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa mencari informasi dari internet maupun buku paket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.